Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sambil kita menunggu, sambil kita menunggu, di sini masih ada 37 teman-teman. Kita jumlahnya ada 48. Oke. 10 orang lagi, 9 orang lagi ya. Salam kenal dari saya Bu Novi, nama lengkap Dwi Novitasari. Saya basicnya S1 keperawatan, kemudian S2-nya ilmu biomedis, penjurusannya biokimia. Saya sebagai koordinator mata ajar ilmu dasar keperawatan. Nah, di Skalsa sudah saya upload RPP, sudah mendownload RPP-nya. Sudah, Bu. Semoga sudah ya. Bisa dipelajari apa ya yang akan kita pelajari di IDK, bagaimana metode pembelajarannya, kemudian bagaimana metode evaluasinya, ada penugasan apa, ada kewajiban apa, seperti itu. Untuk buku modul, sudah ada yang mendownload buku modulnya? Belum juga, berarti pertanyaannya lebih gasik lagi. Sudah ada yang pernah melihat Skalsa IDK? Sudah Ibu, sudah saya download. Sudah di-download juga. Ada yang melihat, nggih. Sudah ada yang melihat video pembelajarannya? Sampun, Bu. Sampun, Bu. Jangan lupa subscribe ya. Ini pesan sponsor. Oke. Ada yang naik turun ya sinyalnya, ada tambah, ada kurang lagi. Oke. Saya akan share screen terkait dengan RPP. Bumbunya hilang sinyalnya. Sudah terlihat nggih? RPP. Ini adalah RPP IDK. Nggih, alhamdulillah. Bagi yang belum mendownload, silahkan di-download, dipelajari. Di waktu yang lalu saya membuat RPP IDK waktu pembelajarannya hari Rabu, itu kekhilafan saya. Jadi ada versi RPP IDK revisi. Nah, yang di Skalsa itu adalah RPP IDK 1 revisi. Itu yang sesuai dengan hari pembelajarannya, yaitu hari Jumat. Gitu, untuk pengajarnya saya sendiri. Berikutnya tentang beban pembelajaran. Jadi IDK akan dilaksanakan selama 14 minggu ke depan, ditambah 2 minggu untuk evaluasi, yaitu evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Pembobotannya di sini yaitu ada 4 SKS, 3 teori, dan 1 praktikum. Untuk melaksanakan praktikumnya ini dilakukan bersama-sama secara kelompok. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Saya viabel di WA dan email. WA saya 0819 014 15177. Text only. Ya, saya jarang menerima call. Untuk IDK 1, ini merupakan bagian dari kelompok ilmu alam dasar yang membahas tentang konsep biologi, fisika, biokimia, gizi, dengan memperhatikan lingkungan dan etika
keilmuan. CPL-nya di sini setelah Anda lulus diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan kerja khusus, keterampilan kerja umum, nanti bisa dipelajari di RPP. Penting kita ketahui terkait capaian pembelajaran mata kuliah. Di sini kita akan belajar apa saja. Ini capaian pembelajaran mata kuliah, IDK 1, ini tentang biologi seluler dan genetika. Kemudian ada prinsip fisika yang terkait dengan keperawatan, saya ambil tentang biomekanik dan biolistrik. Kemudian menganalisis masalah keperawatan menggunakan prinsip biokimia dan gizi. Berikutnya penerapan obat-obat anestesi, pengurangan nyeri, prinsip farmakologi, farmakokinetik, dan sebagainya. Ini nanti include di dalam pembahasan per penyakitnya. Untuk pembobotannya, saya besarkan biar jelas. Nah, pembobotannya untuk UTS dan UAS bobotnya sama, karena materi yang akan diujikan tengah semester dan diujikan akhir semester jumlahnya sama. Soalnya jumlahnya juga sama. Maka di sini pembobotannya juga saya samakan. 35%, 35%. Kemudian ada kuis 10%. Saya hanya memberikan kuis wajib 2 kali. Oke, menjadi perhatian semua teman-teman, saya hanya memberikan kuis wajib 2 kali. Nanti di sekansa akan saya tulis, wajib dikerjakan. Tetapi di setiap pertemuan, untuk mengasah teman-teman nih, mempelajari video dan modul yang sudah dibagikan, saya akan memasukkan kuis di setiap pertemuan. Jangan menjadi beban teman-teman, feel free saja, bebas saja, mau mengerjakan atau tidak. Itu sebagai strategi belajar saja. Hanya yang menjadi wajib berapa? 2. Dan itu nanti akan saya tulis wajib dikerjakan. Gitu ya. Kalau yang kuis tidak wajib, silakan. Mau mengerjakan, silakan. Mau tidak, silakan. Tidak mempengaruhi penilaian. Hanya membantu teman-teman dalam strategi belajar. Mengevaluasi pembelajaran melalui video maupun melalui modul, penangkapan teman-teman bagaimana. Gitu. Kemudian ada tugas praktikum. Tugas praktikumnya saya beri pembobotan besar, ya, 25%, karena ini memang membutuhkan sedikit effort, sedikit usaha dari teman-teman nanti secara berkelompok. Kemudian soft skill 5%, nanti saya ambil dari ketepatan mengisi presensi, kemudian ketepatan mengumpulkan penugasan, ketepatan mengisi kuis, gitu. Ada juga sudah diwajibin tidak mengisi kuis, yuk ada gitu. Ya, kalau melihat teman-teman yang angkatan-angkatan sebelumnya. Nah, berikutnya adalah rencana program pembelajaran semester. Pertemuan yang sekarang, ya, kita menjelaskan RPP dulu, berikutnya mempelajari tentang prinsip biokimia dalam tubuh. Yang kita pelajari adalah keseimbangan asam basa. Ada kuis, nah, di bobot nilai bisa dilihat, oh ini kuis berarti wajib, karena ada bobot penilaiannya, yaitu di pertemuan nomor 1. Ada kuis wajib dengan pembobotan 5%. Maksimal mengerjakan kuis 3 kali, ya, maksimal mengerjakan kuis 3 kali, kemudian rentang mengerjakan kuis itu dibuka 7 hari sejak hari sekarang. Begitu. Terus pertemuan pekan depan, kita belajar biologi seluler, menggunakan online learning, secara asinkron, tidak ada pertemuan Zoom meeting. Jangan bisa mempelajari dari modul, dari video, dan dari sumber belajar manapun tentang biologi seluler. Di sini nanti ada evaluasi, ya, evaluasi kuis
Saya upload kuisnya, tetapi tidak masuk penilaian. Berarti sunnah dikerjakan. Ya. Yang ketiga, kita mempelajari tentang penyakit infeksi pada sistem pencernaan, yaitu diare dan meningitis. Di IDK, saya tidak mengambil penyakit yang berat, karena nanti akan ada KMB. Jadi supaya bahan ajar itu tidak overlapping. Jadi di sini kita mempelajari yang tidak dipelajari di KMB. Contohnya adalah penyakit diare dan meningitis. Kemudian pertemuan keempat, ya, menjelaskan tentang penyakit pada hepatobiliar, khususnya tentang hepatitis. Yang kelima, kita belajar tentang kelainan infeksi pada sistem imun, yaitu HIV/AIDS. Itu pertemuan kelima. Pertemuan keenam, ini tentang prinsip fisika. Kita belajar tentang biomekanik otot. Ya, di situ ini adalah prosedurnya ada di, sudah saya upload juga bagaimana biomekanik otot dari ekstremitas atas, ekstremitas bawah. Nah, pertemuan ketujuh, kita online sinkron. Ini menggunakan Zoom meeting. Online sinkron ini, jenengan yang memiliki tugas, yaitu presentasi video tugas praktikum. Saya bagi satu kelas menjadi 8 kelompok. Di Sekalsa pun juga sudah saya upload pembagian kelompoknya. Kelompok 1 mendapat tugas apa, kelompok 2 dan seterusnya sampai 8 mendapatkan tugas apa, sudah jelas semuanya. Kemudian pertemuan 8 dan nanti pertemuan terakhir itu adalah ujian, evaluasi. Pertemuan 8, evaluasi tengah semester. Pertemuan 16, nanti evaluasi akhir semester. Untuk penjadwalannya diatur oleh program studi. Jadi kami hanya diberikan rentang. Nanti bisa dipantau pengumuman di Kalsa, IDK kapan mengerjakannya. Nah, untuk sistem penilaiannya, kalau yang kuis-kuis itu boleh dikerjakan 3 kali, kalau yang UTS ataupun UAS hanya 1 kali kesempatan. Ya, hanya 1 kali kesempatan. Kemudian pertemuan nomor 9 ini biokimia tentang metabolisme karbohidrat. Proses metabolisme karbohidrat, glikolisis, siklus Krebs, transport elektron, seperti itu. Selanjutnya, nah, pertemuan 10, lihat ada pembobotan kuis, 5%. Berarti ini kuis wajib yang kedua. Ya. Tentang sintesis kolesterol. Sintesis kolesterol dan nukleotida. Nukleotida itu penyusun DNA. Maka kita penting mempelajarinya. Ini ada pembobotan kuis 5%. Selanjutnya pertemuan ke-11. Ini tentang gizi, ya. Kita belajar dulu, overview dulu tentang sistem pencernaan. Selanjutnya bagaimana kaitannya dengan perhitungan status gizi. Pertemuan ke-12 kita mempelajari, ya, proses penyakit pada kardiovaskuler, khususnya adalah gagal jantung. Review dulu sistem kardiovaskuler sampai pathway dari gagal jantung. Pertemuan ke-13 kita mempelajari pankreatitis. 14 kita mempelajari kelainan hematologi, yaitu tentang talasemia. Nah, pertemuan 15 ini pertemuan online tatap muka lagi secara sinkron.
presentasi video tugas praktikum kelompok 5 sampai 8. Oke. Nah, mungkin sudah penasaran nih, kelompok 1 itu apa, sampai 8 itu dapatnya apa. Ini terkait rencana tugas praktikum. Rencana tugas praktikum, ya, ini untuk pertemuan ke-7 bagi kelompok 1 sampai 4 dan pertemuan ke-15 bagi kelompok 5 sampai 8. Sesuai dengan visi misi dari fakultas dan program studi bahwa kita unggul di kesehatan komunitas. Kalau dari fakultas seperti itu. Nah, di prodi kita unggul di keperawatan di tatanan komunitas. Maka penugasannya juga yang mendukung terkait visi misi, pencapaian visi misi tersebut. Maka penugasannya dilakukan secara kelompok sesuai dengan topik dari kelompoknya tentang edukasi. Ya, jadi ini adalah media promosi kesehatan. Di diare fokus pada cara cuci tangan 6 langkah pada komunitas anak SD. Kemudian kelompok 2, edukasi imunisasi meningitis pada komunitas jamaah calon haji. Kemudian kelompok 3 ini berarti urut nih. Kelompok 3, edukasi kenali dan cegah hepatitis untuk masyarakat luas. Untuk komunitas luas, masyarakat awam. Sama, ini yang keempat, edukasi kenali hepatitis HIV AIDS untuk masyarakat luas, tatanan masyarakat luas. Ini yang akan presentasi videonya pada pertemuan keberapa? Ke-7. Urut nggih, nanti yang kelompok 5 tentang peran keluarga dalam perawatan pasien pasca stroke melalui latihan rom pasif. Kelompok 6, edukasi olahraga untuk pasien dengan penyakit kardiovaskuler. 7, self hipnosis untuk menurunkan nyeri. Ini kaitannya dengan pankreatitis. Pankreatitis pencirinya ada nyeri abdomen, maka ini edukasinya, promosi kesehatannya adalah self hipnosis untuk menurunkan nyeri. Kelompok 8, ini edukasi transfusi darah pada pasien dengan kelainan hematologi. Jadi produk yang dihasilkan adalah video, ya, di mana wajib mengkonsulkan video minimal 1 kali. Apa isi videonya? Ada ketentuannya. Oke. Nah, ini uraian tugasnya. Ketentuannya, ya, di dalam video tersebut jelas harus ada nama anggota kelompok, kemudian dosen pembimbing. Dosen pembimbing adalah saya, ditulis, kemudian ada prolog, ada pembukaan. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang cara pencegahan diare dengan cuci tangan. Jadi adik-adik semua, mari kita cegah diare dengan cuci tangan yang baik dan benar. Lah terserah bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas pasti sudah cakep kalau melakukan promosi kesehatan. Oke. Nah, ada pembukaan, kemudian ada profil kampus. Sebelumnya kita ya kenalan dulu dengan kampus UHB. Ya, boleh video, boleh foto di slide-slide ya, pokoknya ada profil kampus. Baru tentang narasi konsep penyakitnya, apa itu kaitannya dengan diare atau dengan meningitis, hepatitis, HIV, AIDS ya. Kemudian sama praktikum yang diajarkan ya. Kalau ini tentang cuci tangan ya. Kalau ini mungkin hanya teori saja ya, karena imunisasi pada. Terima kasih Mas. Tidak ada apa-apa, saya ambil. Gitu. Terus
Ya, mungkin ada yang praktikum. Nah, ini ada praktik juga tentang ajarkan rom pasif. Kita sudah bicara tentang konsep stroke boleh, ya, kemudian rom, kenapa rom itu penting pada pasien pasca stroke. Nah, langkah-langkah rom pasifnya bagaimana? Nanti ada, kita break dulu, nggih. Ada azan. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk durasinya minimal 15 menit. Oke. Yang diwajibkan di sini jenengan hanya produknya adalah video promosi kesehatan sesuai dengan topik yang dibagikan. Adapun haki saya terangkan sedikit, ini adalah hak kekayaan intelektual. Mengurusnya di Kementerian Kemenhum, Hukum dan HAM. Nah, di sini difasilitasi oleh kampus melalui lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, namanya lembaga LPPM. Pengurusannya membutuhkan biaya, tetapi ini murah. Kalau melalui kampus, pembiayaannya 50% daripada mengurus individu secara sendiri. Gitu. Tetapi ini hanya anjuran. Jangan menjadi beban, feel free, yang wajib dengan hanya punya video. Gitu. Kalau mau menambah haki, saya sangat mendukung. Tetapi jangan menjadi beban. Biayanya murah, 200.000. Kalau mahasiswa melalui kampus. Ibaratnya 200.000 dibagi 1, 2, 3, 4, 5. Bagi 5 orang. Ada juga yang 6 orang. 20-an ribu. Jenengan punya hak kekayaan intelektual tercatat oleh negara,
di kampus juga mendapatkan nilai yang lebih dari aktivitas mahasiswa. Itu saja. Tetapi yang utama adalah video saja. Ini tidak menjadi beban mahasiswa. Okay. Selanjutnya, yang kelompok ke-6, ini tadi edukasi olahraga pada penyakit kardiovaskuler, bisa diajarkan olahraga ringan pada pasien dengan penyakit kardiovaskuler. Kemudian self hipnosis untuk menurunkan nyeri, pada kelompok 7 diajarkan prosedur cara melakukan self hipnosis. Terakhir kelompok 8, edukasi transfusi darah untuk pasien dengan kelainan hematologi. Ini secara umum saja, targetnya adalah masyarakat luas. Ya. Deskripsi luaran tugasnya, video minimal durasi 15 menit. Oke, dianjurkan sampai pengurusan haki. Nah, video akan diunggah di channel dosen pembimbing, di channel saya, di Dwi Novitasari, YouTube. Ini sebagai pengkayaan bahan ajar dengan tujuan pendidikan, bukan untuk komersialitas. Oke. Kemudian kriteria penilaiannya, ya, kesesuaian isi dan durasi video, kemudian kualitas suara dan gambar, serta sumber yang tertulis. Misal referensi, kalau mengambil self hipnosis, saya referensi teorinya dari mana. Kalau menggunakan gambar orang juga tertulis, ini saya sumbernya dari mana. Musik, template PPT, pokoknya tidak melanggar copyright dari YouTube, karena ini nanti akan diupload ke YouTube dosen pembimbing, yaitu saya. Begitu. Untuk UTS, ya, 6 materi yang diberikan sebelum UTS, kemudian UAS adalah 6 materi setelah UTS. Nah, selanjutnya kita ke Skalsa. Oke. Skalsa IDK sudah saya persiapkan. Saya buka dulu lamannya. Oke. Nah, ini untuk Skalsa IDK. Oke. Welcome, kemudian uraian visi misi. Jadi kami memahamkan visi misi sejak dari penerimaan mahasiswa baru, ya, dalam proses pembelajaran dan seterusnya, sehingga kita mampu mencapai lulusan yang berwawasan global, unggul dan seterusnya sesuai dengan visi misi yang tentu harus terinternalisasi sampai ke mahasiswa, tidak hanya dosen saja. Nah, ini di sini proses pembelajaran saya tertulis dengan jelas di Skalsa, ya. Pembagian nama juga ada di Skalsa ataupun juga bisa di-download di RPP. Nah, mendownload RPP-nya bukan gambarnya, ini hanya gambar, download-nya dari file. Karena beberapa mahasiswa, Bu, saya nggak bisa download RPP. Lah kok nggak bisa ya? Wong temannya aja bisa, karena ternyata salah ngeklik nanti download filenya, bukan gambarnya. Kemudian, nah, ini modul IDK. Buku modul IDK ini adalah versi 1, di mana ini sudah menjadi hak dari UHB. Mungkin beberapa dosen tidak menggunakan modulnya sendiri, tetapi disusun oleh orang lain, ya, karena ini sudah digunakan dari tahun yang sebelumnya. Nah, di modul ini urutan pembelajarannya tidak urut dengan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan sesuai dengan RPP saya. Mohon dimaklumi, dicari saja topik-topiknya. Semua topiknya ada, cuma tidak urut. Setelah dari evaluasi ada perubahan naik turun topik pembelajarannya. Oke. Nah, ini nanti video dipelajari, modul dipelajari. Kemudian saya memang belum sempat mengupload kuis.
Nanti kuisnya hanya 10. Ingat ada kuis wajib tentang blood gas analysis sama yang sintesis kolesterol. Yang lain tidak wajib dikerjakan, hanya evaluasi biasa saja. Oke, nanti saya lengkapi Skalsa, ya, beberapa sudah saya upload, ada beberapa video yang saya harus permak, ya, sesuai dengan isu perkembangan terbaru, jadi beberapa harus disesuaikan. Begitu, semuanya melalui daring. Oke, ada beberapa catatan mengingatkan kapan maksimal mengumpulkan tugas praktikumnya. Oh ya, praktikum tetap harus konsultasi minimal 1 kali. Oke, cukup penjelasan dari saya terkait RPP dan Skalsa, metode pembelajaran, bahan ajar, cara evaluasi, tugas mahasiswa. Ada yang perlu ditanyakan, monggo silahkan. Waktu kita, saya menggunakan Zoom pribadi, jadi tinggal 6 menit lagi. Monggo, ada pertanyaan? Ya, Ya Bu, dari Tono Bu. Monggo Pak Tono. Nah, terima kasih atas waktunya. Ini hanya menyambung bahasan kemarin saja Bu di RPP sebelumnya, bahwa setelah saya cermati dari semua RPP di session pertemuan ke-7 rata-rata kita melakukan praktek untuk apa? Untuk melakukan praktek diskusi. Yang ingin saya tanyakan dari khususnya ilmu dasar keperawatan ini, yang harus melakukan penyampaian itu dalam pertemuan itu di teman pertama itu kelompok 1 atau nanti dikocok, Bu? Oke, terima kasih Pak Tono atas pertanyaannya. Jadi yang melakukan presentasi videonya yaitu dari kelompok 1 sampai 4 karena di situ ada penilaian 25%. Jadi seluruh kelompok harus mempresentasikan videonya. Begitu Pak Tono? Dalam satu waktu itu, Bu? Cukup kita 4 SKS. Cukup. Kan maksimal, minimal hanya 15 menit, ambillah bisa membuat video presentasi 30 menit, 30 kali 4 cukup sekali. Kita 1 jam CP itu 50 menit, 50 kali 4 itu kita 200 menit. Cukup Pak. Sampai setengah 6 jadwal kita. Don't worry. Oke. Soalnya yang jadi ketakutan kita bahwa di pertemuan ke-7 kan rata-rata semua menyelenggarakan diskusi. Pada saat nanti pas ketemu lumayan bareng, nanti kita sudah takut dulu keteteran untuk proses pembuatannya, Bu. Terima kasih. Oke, monggo dicicil dari awal sudah ada konsep penugasannya, juga ada proses konsultasi. Nah, insya Allah lah hasilnya nanti baik gitu ya. Nanti sharing diskusi dengan teman-teman gitu. Jangan dibayangkan yang susah-susah, ini online sangat mudah. Banyak permakluman. Ya, ibaratnya anak saya dulu kalau ibarat harus ngerjain di depan ustazah kayak apa ya. Nah, sekarang pembelajaran online nggak ngerti ya tanya Google. Kan gampang gitu ya, Pak. Nah, siap Bu. Good. Ada lagi, monggo. Ibu, mohon izin mau menyampaikan sesuatu. Ibu Sinten? Titin Rohana, Bu. Bu Titin Rohana, monggo. Menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Pak Tono, maksudnya mungkin seperti ini, Bu, dari
pembelajaran sebelumnya kan memang dibikin kelompok nggih. Dan untuk pertemuan 7 itu hampir semuanya itu yang menyampaikan materi itu dari kelompok 1 sampai kelompok 4, Bu. Nggih. Jadi mungkin untuk ilmu dasar keperawatan ini mohon kebijaksanaannya biar kita itu sama-sama, artinya kita untuk menyiapkan materi kan butuh waktu, nggih. Tapi kalau semua mata kuliah itu dari kelompok 1 sampai 4 nanti di pertemuan 7 semua, nanti berarti kita dari kelompok 1 sampai 4 itu sangat sibuk, Bu. Sedangkan mungkin untuk yang kelompok 5 sampai kelompok 8 itu agak-agak lebih santai. Maksudnya kalau bisa kita nyun sewu nego untuk pertemuan 7 untuk mata kuliah ini, bagaimana kalau umpama dari kelompok 5 sampai kelompok 8 dulu kayak gitu, Bu. Berarti kelompok 1 sampai 4 di pertemuan yang ke-14 seperti itu. Nggih, pangapunten, Bu. Nggih, usulan yang baik sekali untuk mengurangi beban belajar ya. Monggo saya flurkan ke teman-teman. Kalau teman-teman kelompok 6 sampai 8 bisa 5 ya, 5 sampai 8 bisa bertukar, silakan. Saya bebas saja. Yang penting proses pembelajaran kita bisa berjalan baik, happy ya. Online tidak menjadi beban gitu. Kalau memang teman-teman sepakat, ada yang mengajukan keberatan, diam itu kalau orang Jawa setuju loh. Ada yang keberatan? 3, 2, 1. Good, berarti setuju semua. Maka saya oper saja ya. Saya oper penamaannya saja, nggih. Gitu, saya oper penamaannya. Yang mengerjakan presentasi, padahal Yojani sama loh, Bu Titin. Nanti mereka juga akan keteteran di pertemuan ke-15. Ya, apa-apa, bagi-bagi beban. Okay. Untuk IDK saya tukar. Gitu, ya. Apa ya, ini nama kelompoknya sama semua, anggota kelompoknya? Kebetulan sama? Iya, Hampir Bu. Kebanyakan sama. Oke. Hampir sama. Iya. Oke. Catatan kita di kelompok IDK saya tukar, kelompok 5 sampai 8 akan naik posisinya